Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan hati, ketentraman hati yang sempurna, dan selalu diberikan kebahagiaan untuk kita semua ya bos. Alhamdulillah, kusut rambutnya habis pulang dari silaturahmi. Ya bos, kita mau bahas tentang ketuhanan atau dinu tauhid atau kedamaian atau ilmu rasa, atau kita bahas, kita ulik tentang thariqah, syariat, hakikat, makrifat dari paling dasar dulu ya bos ya. Karena udah malam, mungkin 1:30 ya. Ya alhamdulillah tadi dikehendaki sama Allah pulang dari tempat saudara. Sudah saya anggap saudara sendiri, karena teman saya sudah saya anggap dari bagian saya sendiri. Itu jam 12 malam. Di situ tadi banyak obrolan yang mana beliau ya memang pasti punya masalah yang belum bisa terselesaikan, belum sampai untuk mendapatkan kedamaian yang sejati, kesempurnaan, ketentraman yang sejati, tanpa kekhawatiran apapun, tanpa ketakutan apapun. Tadi banyak dialog-dialog yang mungkin beliau yang belum sampai memang, tapi itu bukan tugas saya. Tugas saya untuk menyampaikan. Tugas saya hanya untuk menjadi pelantara. Dan seperti ini juga saya hanya pelantara. Dan nanti bahasa saya untuk menyampaikan ini rata-rata kebanyakan harus mengatakan kata-kata mungkin. Karena untuk memberikan pola pemikiran kamu lebih lebar, memberikan pola perasaanmu lebih lebar. Jadi nanti di sini biar tidak ada guru dan murid, adanya Anda adalah saudara, Anda adalah bagian dari saya. Jadi saya tidak mengajari, saya hanya menulari, gitu aja. Enaknya ngomong gitu. Yang paling dasar ya kata-kata saya tetap ya hanya bisa mengatakan mungkin, karena itu tadi biar Anda bisa lebih luas mengaplikasikannya. Anda juga bisa lebih, kalau takaran Anda lebih besar, Anda bisa lebih berimajinasi atau lebih berchemistry dengan Tuhan itu lebih dari saya. Bukan saya lebih rendah atau lebih tinggi, bukan saya ingin Anda di bawah saya, tidak. Anda lebih tinggi, Anda lebih bisa, saya lebih senang. Karena saya juga butuh guru pembimbing. Saya juga masih butuh pencerahan. Kalau ada salah, mohon dikoreksi. Dan mohon izin untuk semua teman-teman, saudara yang saya anggap saudara kandung, bagian dari saya semuanya. Mohon izin untuk menyampaikan ini juga, karena sudah ditakdirkan sama Allah untuk menyampaikan ini. Tadi sempat ada pertanyaan, saya kok bingung loh, Tuhan itu kok katanya ahad, katanya tunggal bukan satu, tapi kok saya bingung. Tuhan kok tunggal tapi kok bingung. Tuhan itu esa, tidak ada duanya, kok bingung. Jadi saya jelaskan lewat metode
itu hanya bisa dirasakan itulah. Tapi ada tanda-tandanya. Mulut pun ada batasan, pikiran juga ada batasan. Mengim, mengim, mengijai imajinasi mengimajinasikannya itu juga terbatas manusia, padahal lebih indah dari itu, lebih rahasia dari itu. Makanya di sini apa ya, saya menjelaskannya gini aja, enaknya ngomong itu kok Tuhan itu ahad, tapi kok saya bingung dari mana enaknya ngobrol dari mana ya. Kita bahas gini, lampu aja. Lampu itu ada banyak, bos. Anggap saja lampu itu apa ya, manifestasi Tuhan. Lampu itu banyak, tapi lampu itu kalau tidak ada setrum atau arus listrik, itu yang banyak itu tidak akan bisa menyala. Ini anggap saja Tuhan itu arus listrik. Itu kita kan punya apa ya, pembeda istilahnya, biar bisa mengimajinasikannya itu dengan cara logika kita, padahal sebenarnya tidak bisa dilogika. Lampu bisa menyala itu karena ada setrum. Jangan mengimajinasikan lampunya satu, coba lampunya banyak. Satu Indonesia ini lampunya banyak. Itu nanti ada lampu, ada power, ada ampli. Tapi kalau tidak ada setrum, PLN, kan nggak bisa nyala, tidak bisa beroperasi. Itu sama dengan kita, makhluk semuanya. Kalau tidak ada Tuhan, apa bisa beroperasi? Nah, cari sendiri di situ. Saya pribadi paham, Anda belum tentu paham. Saya pribadi tahu atau sampai, tapi saya sampaikan ini belum tentu Anda sampai. Dan saya pun juga belum tahu batasan imajiner saya ini harus disampaikan seporsinya seberapa. Jadi saya harus pelan-pelan, intinya dari situ ya. Anda harus menemukan arusnya itu seperti apa, arus nanti seperti apa, wujudnya gimana, kok bisa ada arus. Itu nanti yang membimbing hanya Allah, bukan saya. Yang bisa membimbing hanya Allah. Nanti masing-masing insan, masing-masing makhluk diberikan pencerahan dengan cara masing-masing. Akhirnya nanti bisa menemukan kedamaian. Setelah mengetahui kedamaian, bisa tahu Tuhannya siapa, tahunya Tuhannya di mana, bentuknya seperti apa, kemesraannya bagaimana. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian, yang adanya bimbingan dan kemesraan. Enak kan? Ngomong enak, kalau belum tahu rasanya ya gak bisa, bos. Dan lagi, cara mengenal Tuhan metodenya banyak. Dari sedulur, saudara-saudara kejawen, ada yang pakai metode selalu dilihat Allah. Metodenya orang kejawen dari belakang, katanya dari belakang, dilihat Allah dari belakang terus. Jadi kita melakukan apapun sepengetahuan dan selalu diawasi sama Allah. Kalau Islam enak kan, ini wajah tuh aja, iya, Gusti Allah itu di depan kita. Kalau orang yang awam mungkin dia sudah berhakikat tapi dia tidak merasakan Allah itu di mana-mana. Itu udah sering diucap tapi kan tidak tahu maksudnya di mana sih. Ada yang bilang di dada, ada yang bilang di geger, ada yang di punggung, ada yang di mana. Banyak macam metodenya, tapi tujuannya satu. Sejatinya Tuhan yang mana?
Itu maksud saya. Caranya berbeda, tujuannya sama. Gitu ya bos ya. Dan lagi kalau Islam pun ya tadi itu di depan, dilihat dari depan sama Allah terus. Kalau Guson bilangnya ya, Mbak Guson beliau dengan dalil-dalil yang sangat 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 istimewa, dengan firman-firman, dengan Al-Quran hadis yang sangat istimewa ya, terus beliau sempurna ya, nggak sempurna, saya tidak sempurna, semua tidak sempurna, saya butuh makan, butuh minum, butuh uang juga, tapi itu minum, makan, uang itu bukan punya saya, punya Allah. Kalau kita butuh ya minta pada Allah gitu bos. Apalagi ya, makanya cara untuk bisa mencari kedamaian yang sejati, Tuhan yang sejati, polanya beda-beda, caranya beda-beda. Yang bisa hanya dirasa, bukan dipikir. Kalau dipikir pecah kepalamu. Kalau caranya biar nggak pecah, dirasa. Caranya apa? Diinget-inget ya, diinget-inget. Kita selalu dilihat Allah. Kalau Guson dengan cara baiat, syahadat, pegang terus sirul asror. Sirul asror apa? Diulang-ulang, diulangi. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Nanti Anda dimakamkan di mana-mana, di sini banyak kesesatan, mungkin banyak kesalahan. Ini nggak masalah, itu masih makom Anda. Kesalahan banyak, kemusyrikan mungkin banyak, tapi itu masih tahap Anda di situ. Itu untuk mencapai kepada ahad, kepada yang ketuhanan yang sejati, siapa, di mana, itu nanti akan mencapai di situ. Lanjut part 2 ya bos ya, lanjut part 2 biar bisa ngupload di mana-mana dan bisa di share di mana-mana. Oke. Assalamualaikum bos.